Assalamualaikum. Hai guys. Berikut yang kita ulas ialah tentang depot air minum isi ulang. Jadi, air depot isi ulang ini terbagi dua. Satu dia sistem air gunung, yang kedua dia sistem reverse osmosis. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau dengan air gunung, maka cukup mematikan kuman dan semua air bisa dijual. Sedangkan sistem reverse osmosis, sebagian air akan menjadi limbah, tidak dipakai karena disaring menggunakan sistem reverse osmosis. Adapun modal untuk membuka depot air isi ulang itu kisaran dari mulai 20 juta sampai 50 juta. Tergantung itu di luar sewa toko ya, itu tergantung dari kapasitas dan spesifikasi yang kita mau. Jadi modal investasinya sekitar 20 sampai 50 juta. Kemudian diperlukan karyawan penjaga minimal 1 untuk menjaga, atau 2 kalau kita mau buka sampai malam, dan pengantar 1 jika orderan masih sepi. Untuk modal airnya sendiri tidak terlalu mahal, cuman harus dipikirkan modal untuk uang sewa toko, bayar listrik, dan bayar gaji karyawan. Biasanya kalau kita melakukan bisnis air isi ulang, keuntungannya lumayan jika berjalan lancar. Adapun problemnya pertama, karyawan jaga kadang-kadang mau absen, karyawan pengantar kadang-kadang tidak bekerja optimal, seperti becak bisa rusak, kemudian hujan, kemudian malas bersaing dengan depot-depot yang lain. Kalau dibahas dari segi resiko, sebenarnya bisnis depot air isi ulang termasuk kecil karena yang dijual air tawar yang nggak bersaing akan rasa, kemudian tidak mengalami pembusukan. Jadi bisa dibilang resikonya kecil. Cuman kalau dia nggak laku, kita habis uang untuk bayar listrik, bayar gaji karyawan, dan sewa tempat, serta nilai susut barang. Kalau kita bisa jual minimal 2000 galon, mudah-mudahan kita sudah dapat gaji untuk keuntungan. Tapi kalau kita laku di bawah 1000 galon per bulan, sepertinya kita akan mengalami kerugian karena spare part, nilai susut barang, styling, listrik, karyawan itu banyak jenis pengeluarannya. Kalau teman-teman mau melakukan bisnis air isi ulang, sebenarnya kategori termasuk low risk. Cuman hati-hati dengan kejujuran karyawan, karena ada sebagian karyawan yang mau berbuat nakal, seperti tidak mengisi air isi ulang di depot kita. Jadi kalau misalnya dia bawa satu hari misalnya totalnya 60 galon, satu becak misalnya kan. Kalau yang nakal sebagian mereka bisa-bisa 5 sampai 10 galon mereka isi di luar, bukan di depot, karena kan air putih rasa sama warnanya tetap sama. Jadi perlu pengawasan yang cukup ketat. Jangan sampai terjadi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh karyawan kita, karena itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi buat teman-teman, biasanya dengan cara memasang segel atau pendataan konsumen. Jadi supaya kita bisa mengecek sudah berapa lama dia nggak ambil air, atau bisa koordinasi dengan pemilik galon. Tapi secara keseluruhan bisnis ini cukup menggiurkan. Untuk kapasitas mungkin kita tidak bisa terlalu banyak ya, karena sudah banyak orang buka air depot isi ulang. Tapi kalau kita bisa buka depot ini 5 sampai 10 tempat, ya lumayan deh. Penghasilan lumayan. Andai kan satu tempat aja kita hitung, kita bilang lah saat ini mungkin
hasil bersih 3 sampai 4 juta. Jadi kalau teman-teman bisa buka 3 sampai 5 tempat ya sudah sangat lumayan. Mungkin pada saat modal awal yang agak besar. Untuk menghindari kerugian, usahakan untuk buka awal-awal itu di tempat yang tidak sewa. Karena untuk instalasi pipa atau sumur bor atau listrik itu cukup memakan biaya. Yang susah kalau kita sewa karena kita bakal pindah dan akan bongkar instalasi yang jadinya akan menjadi kerugian kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.